Sepulang kerja, Ngobrol santuy. kuy. Heyo, selamat Selamat datang. Ya, anjir, selamat datang. By the way, gue belum lihat jam, gue belum lihat tirai di luar itu suasananya kayak gimana. Iya. Bentar. Anjir, udah malam. Udah malam. Gila, hari ini gue effort kerjanya parah berarti. Parah, anjing penjilat lu tai. biarin aja, biar bos gue denger gaji gue naik. Ngarep lu bangsat. Gak apa-apa, biarin. Enggak lah, tapi ya pasti lah udah malam. Pasti Iya. udah. Kan namanya podcast sepulang kerja. Ngobrol santuy. Cool. Brandingnya masuk nih ya. Bisa aja lu gambar. Oke. Tapi hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menjadi keresahan hampir semua orang di muka bumi ini. Oke, apa tuh? Passion or your own salary. Oke, Bagi manusia yang nggak tahu bahasa Inggris, Iya. mungkin bisa dibuka LinkedIn lah. LinkedIn lagi. Kenapa LinkedIn? Apa link? Mentang-mentang berurusan sama dunia kerja, LinkedIn yang lu bawa ya. Oke, gue jelasin sedikit. Gimana? Kalau di bahasa Indonesianya berarti passion itu sebenarnya nggak penting. Yang Nggak penting penting. gaji lu gede, men. Udah, titik. Nggak pakai babi ibu bebo, udah. Jadi- itu statementnya. Nggak, sebentar. Jadi menurut lu passion itu nggak penting? Nggak penting. Nggak penting. Passion ala-ala itu nggak penting. Kalau gaji lu gede, lu dibayar mahal, tapi lu ngerjain yang bukan passion lu, ambil aja. Itu udah pas buat lu ngejalanin hidup lu enak karena lu tinggal ongkong-ongkang kaki, gaji lu gede. Udah, passion mah belakangan. Yang penting passion belakangan, gaji gede. Iyalah, Selain gaji yang gede kira-kira apa lagi tuh Pak? Enakan Pak? pahala nih, jangan nih. Kepala nih. Kepala yang atas apa yang bawah Pak? Ya udah bawah ini kalau udah kayak gini. Ini si bangsat mancing lagi udah malam nih. Enggak. Bentar. Tapi buat gua pribadi passion tuh Oke. penting loh. Emang menurut lu enggak? Kenapa? Maksud gua gini. Lu bisa langsung dengan lantang dan dengan jelas mengatakan bahwa passion itu belakangan Oh iya, jelas. dan gaji itu kedua. Kenapa? Ada Oke. apa di dalam lubuk dada pentil lu yang paling dalam itu ada apa Oke, sebenarnya? di lubuk dada pentil gue ya. Kenapa jadi begitu ya? Yang berbulu itu loh. Gak berbulu Kok juga. gua tahu anjing? Lu ngeliat gue di mana? Kurang ajar ini emang nih anak. Oke, jadi kalau gue Iya. itu topik, kenapa gue bilang passion itu nggak penting-penting banget? Karena gini, ketika lu ngejalanin pekerjaan dan lu butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lu ya, kebutuhan keluarga lu, ya udah realistis saja men. Kalau kebutuhan hidup lu terpenuhi karena gaji lu yang gede, itu udah cukup, udah gak usah mikirin passion. Kalau lu idealis passionnya lu kejar, gue jamin gaji lu mungkin gak akan sepadan dan itu bakal bikin lu malah down. Kok passion gue dapet, gajinya malah gak dapet. Sial kan, malah apes kan, iya kan? Malah mending ikutin aja, gaji itu udah paling utama gitu. Gaji itu paling utama. Tapi gini, saat lu mendapatkan ini omongan-omongan anak-anak zaman sekarang ya, omong-omongan anak sekarang. Oke. Kebahagiaan itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Yang menurut gue itu bangsat sih. Itu bangsat sih. Dia belum Tetep- kena duit, men. Kalau mata lo udah ditempelin duit, diem lu pasti. Udah. Mata yang mana nih Pak? Ya gitu, jadi memang banyak statement itu di luar gitu. Gua kuliah sesuai sama jalur gua nih, kesukaan gua, hobi gua, dan ternyata itu passion gua, dan Oke. gua berharap ketika gua kerja itu adalah benar-benar passion yang bakal ngasilin uang. Ternyata pas dia udah jalanin, ternyata itu nggak semahal itu passion dia gitu. Gua ambil contoh gini, graphic design. Oke. Banyak banget teman-teman gue yang graphic design, mereka passionable banget, Oh ya? ya kan? Passionate, man. Fashionable baju dong anjing fashion. Goblok Fashionable. emang nih, Dan gue sosok diem Inggris. aja lagi anjing. Dibenerin lagi si anak, bukannya salah, men. Tolong. Anda kerja di Jakarta. Dan gue diem aja anjing. Passionate banget, ya. Back to topic.
Tapi ya ternyata sial banget gitu. Jadi dia graphic design, bagus banget skillnya. Ternyata dibayarnya di Jakarta, lu tau gak berapa? Fresh graduate. Berapa? Under 5 juta, men. Sekitar 4,5 juta lah. Sedangkan UMR di Jakarta itu sekarang udah di atas itu. Ya kan? Kalau nggak salah sekitar 48, ya sekitaran segitu sih yang gue paham. Sekitaran segitu ya sekarang ya. Dan dia dibayar di bawah. Di bawah atau pas UMR. Dan itu bahkan gak fresh graduate, man. Pas gue cek teman-teman gue, ternyata masih ada yang udah sekitar 4-5 tahun berkarya sebagai graphic design, dia gajinya masih 5 jutaan, man. Bentar. Fresh graduate berarti mereka S1 ya? S1. Ya, bahkan ada yang di bawah UMR tadi gue bilang ya. Ada yang company-nya ya biasa. Company curi-curi. Dasar anak bajingan kalian ya. Memang company itu gitu ya. Kayak badut it nih anjir. Tiba-tiba nongol ngasih hal surprise tapi nakutin. Emang bangsat emang. Iya makanya. Jadi teman-teman gue banyak cerita gitu ya. Ternyata udah sekian lama gaji segitu-segitu aja, kerjanya padahal passionate abis. Ya itu makanya gue suka cengin, makan tuh passion gitu. Tapi lu tadi sempat mention ada temen lu yang bahkan sudah berkarya 4-5 tahun. Iya, bahkan portofolionya gue yakin ketika lu gue bukain portofolionya ya, lu pasti bilang wow, amazing man. Bagus ya. Bagus banget. Dan mereka dibayar masih segitu. 5 juta maksimal juga ya 6 juga kurang kadang. Kalau gue yang gue tanya secara real ya, itu masih banyak yang kayak gitu, men. Lu nggak tahu kali. Mungkin mereka dapat kayak semacam intensif atau mungkin tunjangannya lebih. Tapi segede-gedenya tunjangan paling apa sih? Uang makan, BPJS. Paling BPJS. Company itu cuma mau ngasih BPJS saja, udah. Ya, benefit lainnya doang, ya dianggapnya udah gue pakein BPJS saja tuh udah benefit. Itu udah pasti ngakalin kayak gitu, men. Makanya gue cengin, makan tuh passion. Gue sumpah loh passion, udah gue bilang gaji. Karena gini bang, kalau misalnya gue tarik ke belakang, ternyata yang ngajarin kita untuk lebih matang lagi adalah experience, men. Pengalaman lu dulu. Ketika lu di awal kerja nemuin pekerjaan yang gak sesuai passion lu, sabar. Nah, ini orang-orang kebanyakan gak sabar, men. Mereka udah langsung ambil kesimpulan, gak bisa gue kerja di sini, gak bukan passion gue cari lagi tempat lain. Dia ngelewatin kesempatan itu. Padahal kalau dia selami, experience-nya, pengalamannya pecah banget. Bakal banyak hal yang bikin dia berubah, terutama mental. Karena gini, lu di first graduate atau bahkan pekerjaan pada umumnya ya, itu ketika lu bukan passionnya, lu bakal ngelihat, oh ternyata pekerjaan lain yang bukan passion gue ini ada sesuatu something yang sangat bermanfaat buat lu. Misalnya lu passionnya di graphic design, ternyata lu jadi editor di situ, akhirnya lu dapet skill baru kan. Iya. Ketemu klien yang ngomonginnya dunia editing, dunia film misalnya, akan jadi manfaat value baru buat lu. Nah ketika lu balik ke passion yang sebenarnya, itu lu akan nambah skill kan. Nah itu yang gue bilang, experience-nya harusnya yang lu ambil, bukan passion-nya. Kalau gue gitu sih. Tapi saat lu diberikan experience dengan gaji yang tidak sesuai, apakah itu sudah cengli buat lu? Buset, cengli bahasa gue. Apa ya bahasanya ya? Apakah lu menerima hal itu? Jadi gini, maksud gue, kita kerja sesuai gaji nih. Gajinya. Betul. Passion makan tai lah passion ya. Passion buat lu makan tai. Kalau ada yang ngomong passion seumur hidup, gue gak bakal pernah kerja di luar passion. Gue selepet. Pakai apa? Pakai sendal jepit gue nih. Yang mahal. Iya dong. Manusia sombong lu. Selin lagi susah banget dibilangin orang tuh. Nggak, tapi memang banyak banget teman-teman lu yang seperti yang maksud gue gini, saat mereka stay dengan passion mereka, berarti mereka punya idealisme yang tinggi, bener gak sih? Bener banget. Iya kan? Kuncinya itu. Dan idealismenya. Nggak semua orang loh mau menurunkan idealisme mereka. Betul. Egonya itu banyak yang gak mau ditekan, men. Anggap aja fresh graduate aja gak mau neken egonya. Padahal first graduate ya.
fresh graduate first lagi. Lu bukannya benerin orang Diam tahu. aja gue mau Pak. Dia ngeliatin gue doang. Iya, jadi fresh graduate juga kayak gitu, nggak mau nurun egonya. Itu masih ego sih. Kayak gitu. Oke. Enggak, gue masih nggak habis pikir gini loh. Maksud gue, saat seseorang mengikuti egonya atau mengikuti passionnya dan mereka bekerja, tapi banyak loh. Ada kata-kata yang gini loh. Jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang bekerja untuk lo. Dengan bagaimana caranya? Yaitu bekerja sesuai passion lo. Asik. Ini dapat dari mana lu? Itu banyak. Omongannya anak bukan dari gebetan kan. Yang ini bukan kayak kemarin. Gak ada, gue gak ada gebetan di sini. Asik. Gak ada gebetan. Oke. Nanti juga bakal terbongkar, Bang. Enggak. Oke. Tapi enggak. Memang yang pertama gaji ya. Terutama buat gue gini. Apalagi kita cowok kan. Ya Betul. kita nggak usah bohong. Kita cowok, kepala rumah tangga, banyak perut yang harus kita isi, bener kan? Bener. Jadi memang gaji itu nomor satu. Yep. Cuman gimana menurut lo tentang pepatah yang tadi gue bilang? Jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang yang bekerja untuk kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bekerja sesuai passion lo. Dan uang akan datang sendiri ke lo. Nah itu Oke. menurut lo gimana? Kalau dari persentase itu kecil menurut gue. Yang tadi lo omongin karena gini, gue lihat banyak teman-teman gue, circle gue, ya itu apa namanya, dia punya passion, pas dia udah gelutin lama, dia kira bakal duitnya nyamperin, ternyata malah apa? Zonk, man. Jadi dia kira bakal dapat value yang lebih, gaji yang lebih ketika udah ngabdi lama, ternyata gitu aja terus. Bertahun-tahun lewat juga gajinya, kesempatannya. Orangnya juga sekarang udah lewat apa? Lewat. Nggak bisa makan. Sekarang diinfus di rumah sakit Jakarta. Tolong, woi teman gue jemput tuh. Kebanyakan passion. Nggak. Gini, tapi kalau menurut gua ya, dari sikap lu, itu bisa terbalas, bukan terbalas ya, tergolong lah. Tergolong dengan jenis passion lu nggak sih, Bre? Jadi kalau lu mempunyai passion dengan gaji atau dengan rate atau dengan bayaran yang bagus, contoh pemain bola, Passion sih ya. chef, anjing najis, Bener sih. chef gitu kan, atau enggak artis. Iya. Mereka aktor, mereka suka mendramakan dunia ini. Dasar Bangsat, bajingan orang-orang drama. Iya, gitu. Tapi bener Bang, ternyata Iya, bener pas nggak? gue tadi ngobrol sama lu, ternyata memang ada yang dari awal, bahkan ketika dia dari lahir, beranjak dewasa dan ketika bekerja, itu udah sesuai passionnya, men. Tadi artis, mereka sama orang tuanya disekolahin kan, sekolah ya entertain gitu kan, Iya. sekolah peran. Itu yang dinamakan passion ya kan. Koki, dia belajar dari awal karirnya. Bener, lu ngomong koki, kayaknya lu udah trauma ngomong Inggris ya. Udah gue ngalah aja deh, gue Indonesia banget. Dan gue gak mau so-soan kayak anak Jaksel lah. Gue usah literally which is, udah gue kesampingin. Literally which is. Itu kalau buat ke klien sama ke atasan tuh gue pakai. Oke. Sampai sekarang Biar harga diri meningkat harga ya, Bre. diri gue ningkat. Biarin gue dada lu meningkat sesenti gitu. Biarin orang taunya gue dari Kabupaten Tangerang, Iya. dari pelosok. Tapi pas ngomong sama atasan, which is literally gue pakai. Iya, which is literally somehow. Itu mulu gitu. Kayaknya atasan gue mulai curiga sih. Ini anak kayaknya bego bahasa Inggrisnya. Iya, cuma ngomong itu doang sih bangsat. Padahal pas interview gue slow banget, gue ngomong Inggris, men. Serius lu? Seriusan. Ganteng kan gue? Bangga lo sama gue? Parah. Gue keterima di sini tuh effortnya jelas. Apa namanya, pakai bahasa Inggris interviewnya. Oke. Gue tahu apa yang mau gue lakuin. Oke. Lewat semua. Itulah gue. Dan ternyata lu bodoh di bahasa Inggrisnya. Yang penting kan dia nggak tahu. Yang Kan dia nggak nonton podcast ini. Kan? Belum tentu, bro. Ya, kalau Belum dia tentu, tahu, Bre. antara akhirnya gaji gue diturunin sih. Sial. Mudah-mudahan belum ketonton ya. Iya, tapi kan di awal lu udah menjilat mereka, bro. Oh iya, semoga gaji gue naik atas jilatan gue di awal ya. Tapi nih, Bisa. tapi nih, jujur, gue tuh banyak di hidup gue yang bisa dibilang gue selalu ada di persimpangan, galau gue. Oke. Terutama soal passion. Karena statement gue tadi kan tegas banget ya kan. Kalau gue bilang
passion tuh nggak penting, yang penting gaji lu gede. Nah, gue selama ini tuh nggak pernah ngikutin passion gue. Dan bahkan saking mungkin gue bodoh ya, sampai detik ini gue nggak tahu passion gue apa. Nah, itu seriusan. Itu dia. Tadi gue mau nanya sih sebenarnya, lu udah tahu belum sih sebenarnya passion lu tuh apa? Tapi ternyata lu belum tahu kan? Iya. Dan banyak loh kayaknya orang yang kayak gitu ya. Mungkin banyak orang di tengah persimpangan kayak gue. Karena gini, gue berangkatnya gue S1-nya DKV. Kemudian gue ngambil studi lanjut, S2 gue manajemen. Lu bayangin aja segoblok apa gue. Lu S2 nih. S2. Dan S2-nya manajemen, men. Dari DKV desain ke manajemen yang berhubungan sama angka. Coba. Bodoh kan? Karena itu gue selalu berdiri di tengah persimpangan. Bahkan, saking gue pengen tahu apa sih sebenarnya cara menemukan passion, rumus passion itu apa, gue tanya semua orang baru yang masuk di kantor ini atau di kantor sebelumnya. Gue selalu nanya, contoh ya, kayak lu baru masuk. Bang, lu passion sebagai graphic design? Gue terus content writer kita, Jihan. Gue tanya, Ji, passion sebagai penulis? Dia jawab kan. Lu jawab, Jihan jawab. Jihan secara lantang jawab, oh iya jelas. Saya lulusan HI, dididik juga untuk buat konten, buat berbahasa di situ kan. Dan dia aplikasiin, dan tulisannya bagus banget. Itu passion. Dan dia gak pernah boring sama kerjaannya. Passion murni. Sorry to say. Yap. Bayarannya? Ya, kan omongan gue adalah kenyataan realita ya. Gaji pasti kecil. Ya gitu kan. Iya. Iya makanya. Bener. Tapi ngeyel sih dia. Passion. Ini kalau kita buka forumnya sampai anak kantor kita tahu, selesai kita. Dipukul gua. Lu ngomong passion dan lu ngomong gaji orang, ngomong kasarnya kan. Oh iya. Itu lebih parah sih. Oh iya, gue kurang ajar banget. Gue tiba-tiba tadi langsung ngomongin gajinya dia kecil. Lu mancing sih kamu. Besok dia bakal jauhin gue nih. Udah urusan konten udah lu jangan kasih gue. Karena gaji gue kecil, men. Sial, terpancing saya. Tapi Bang, balik lagi ke case gue nih ya. Bahkan gue sampai detik ini punya gaji yang cukup baik, ya. Gue nggak mau buka gaji gue. Tapi alhamdulillah udah di rate yang sangat baik, sangat besar untuk ukuran gue. Tapi itu bukan passion gue. Bayangin, gue kembali bekerja sebagai graphic design. Setelah gue hiatus kurang lebih 3 tahun, gue nggak pernah megang tools design, Photoshop, AI segala macem. Di tahun 2021 ini akhirnya gue kembali megang desain. Dan ternyata pas gue coba, ini bukan passion gue ya. Dari awal gue jelas lantang kenapa gue ambil manajemen di S2. Karena gue nggak passion di desain. Itu udah gue tahu banget dalam hati gue. Oke, gue nggak passion. Fik, lu bukan graphic designer. Gitu. Jadi, ya itu nyatanya. Bro, DKV tuh susah loh. Yap, mahal lagi. Ya, karena menurut gue gini. Saat lu memilih kuliah, ya kan? Justru kuliah-kuliah yang orang tua pikir tidaklah penting, itu justru susah menurut gua kuliahnya. Contoh, DKV, susah tuh. Sinematografi, art communication, atau perfilman atau acting gitu, peran, chef, koki. Itu jelas sih. Itu maksud gua gini, saat lu DKV nih, saat lu ketemu sama teman-teman lu yang dokter, sorry, gue tidak menurunkan atau tidak bilang kuliah jurusan lain susah ya, lebih mudah ya, enggak. Tapi maksudnya gini, ini yang sering kita temui case-nya di dunia kan. Lu ketemu sama teman lu yang kuliahnya dokter. Iya. Begitu dilihat tugas lu, anjing, tugas lu cuma bikin garis-garis gini doang. Gua sambit pakai itu drawing pen. Nah, saat contoh, gue kuliah di komunikasi, ambil concentration mass media communication. Yang di mana gue harus mengurus media massa, bikin konten segala macam, video editing. Saat gue ketemu sama temen gue yang kuliahnya kayak sales marketing atau mungkin akuntansi, anjing, kuliah lo enak banget, bikin project film doang gitu kan. Padahal aslinya kalau lu kuliah sesuai passion lu, balik lagi ke passion lu, itu susah men. Susah men. Dan dan pertanyaan gue adalah, lu
kuliah ambil DKV, Iya. tapi lu gak tahu passion lu apa. Nah, ini sebenarnya gue cerita dikit ya. Otak lu di mana sih? Iya, makanya waktu itu gue kayaknya digelapkan oleh sesuatu. Nggak tahu gue juga. Jadi gue itu sebenarnya pengen banget jadi jurnalis. Oke. Nah, gue lihat waktu itu di kampus gue di Jakarta Barat itu, dia DKV-nya masih ada komunikasinya tuh, ya kan? Oke. Nah, di situ gue lihat ada mata kuliah soal jurnalistik. Nah, Oke. gue pikir komunikasi visual, gue bisa visual, bercerita lewat visual dengan kata-kata, dengan konsep. Oke. At least gue mau ambil itu akhirnya. Nah, ternyata secara pas gue jalanin, hampir 90% ya desain. Komunikasinya ya konsep itu, dan itu dikit. Pasti. Jadi ya gue sebenarnya tertekan karena gue basicnya SMA IPS nih. Gue anak IPS, anak Badung lah. Ya sama, gue juga ada IPS. Nah itu dia, anak IPS ketemu desain, gak pernah megang software. Akhirnya gue ditemuin sama teman gue ini, dia ngajarin gue. Udah, modal gue itu aja, belajar sama teman gue. Udah jalan terus sampai gue lulus dan di dunia kerja saat ini. Tapi sampai sekarang pun lu masih nggak tahu passion lu apa gitu ya? Nggak tahu karena gini. Alasan gue ngambil S2 adalah gue meninggalkan desain buat jadi konseptor yang lebih mahir. Oke kan? Karena itu. Karena gue mau mulai mengenal data. Mulai mau mengenal, kalau secara spesifik, gue sekarang berkarir juga di digital marketing. Oke. Gue mau beralih itu. Karena gue pikir itu passion gue. Karena gue cari-cari, desain bukan. Tapi lu suka konsep. Lu suka bikin, lu suka ngedirect, ya kan? Selama ini gue suka ngedirect, suka bikin konsep, suka ngarahin. Apa jangan-jangan gue digital marketing ya? Apa jangan-jangan tuh kata kuncinya? Oke. Pas gue selemin kesini-sini kok kayaknya jenuh lagi gue. Jadi kayak gue ketemu lubang hati gue, palung hati gue tuh ada lagi, patah lagi. Makanya sampai saat ini kalau lu tanya, ini digital marketing dan graphic design lu passion? Enggak men, sumpah. Tapi kalau lu tahu gue dalamnya, desain fundamentalnya gue kuat banget. Oke. Klien ya kayak klien puas justru karena gue punya fundamental itu. Ya tapi itu balik lagi, kalau lu tanya, atasan gue tanya, mungkin ngulik-ngulik gue bakal bilang ini bukan passion gue, tapi gajinya gue mau men. Oke. Wow. Specialist kan lu? Man. Gue udah di tahap kayak gini nih, udah di tahap lead, ternyata nggak punya passion, masih belum nemu passionnya. Itu makanya gue bilang Enggak. Tapi gini, menurut gue gini sih. Kenapa lu tidak tahu passion lu tuh apa? Lu sendiri tuh tahu gak sih? Maksudnya definisi passion tuh apa? Kalau maksud gue gini, secara definisi lu aja gak ngerti, gimana caranya lu bisa tahu passion lu apa? Oke, gue ambil simpel aja sih sebenarnya. Passion itu sebenarnya berangkat dari apa yang lu suka. Ya, apa yang lu suka lu jalanin, lu holik, itu akhirnya tidak menjadi beban ketika lu jalanin, dan malah itu meningkatkan mood booster lu ketika lu ada di passion lu ya. Oke. Nah, menurut gue sih definisi singkatnya kayak gitu. Gini bro, gue kasih tahu lu ya. Ya. Anjing, gue kayak orang pinter banget. lu mau ngapain sih? Kayak orang bener aja ya gue. Passion tuh ada dua. Oke. Passion obsesi sama passion harmoni. Oke, obsesi dan harmoni. Iya. Oke. Jadi passion obsesi itu adalah sebuah faktor eksternal yang menjadi landasan dan dorongan dari aktivitas. Tapi kalau passion harmoni itu adalah jika sebuah passion obsesi terkesan negatif, tipe harmoni itu justru sebaliknya. Nah, jadi setiap individu yang punya dan dapat melakukan suatu hal karena perasaan senang itu yang dikatakan passion harmoni. Oke, tadi berarti kalau gue tarik lurus sama statement gue, jawaban gue ketika lu tanya apa sih arti passion, cocok tuh karena ya lu seneng ngelakuinnya kan, intinya kan itu. Tapi mungkin kalau tadi passion obsesi, sabar gue lihat dulu anjing udah gue matiin. Nyontek sih kamera. Baca, ayo baca. Passion obsesi adalah passion yang merupakan faktor eksternal yang dapat udah nggak usah dilanjutin. Ternyata gue ada termasuk di passion obsesi karena gue terobsesi sama uang. Lu bangsat gila duit anjir. Nggak. Iya nggak sih? Gue nggak bisa bilang itu salah. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Anjing, gak usah munafik, semua orang butuh duit, tai. Oh iya, jelas. Bullshit kalau lu ngomong-ngomong yang lain tapi dengan uang ya. Sama kayak cewek gak sih? Iya. Gue gak percaya ada cewek matre. Buat gue, matre itu gak ada.
Yang ada realistis. Semua cewek harus realistis. Gua kalau udah punya anak, anak gue cewek, dijemput sama cowok pakai motor, gue akan questioning, cowok lo, gue bisa bawa lu naik mobil. Asik. Masa gue kasih anak gue sama anak orang yang naik motor? Ngomong kasarnya gitu. Realistis lah bro. Iya sih. Jadi nggak ada soal ngejar gaji itu salah pret. Iya, gue juga peduli sih, gaji itu lebih penting. Cuman maksud gue gini, saat lu passion, berarti buat lu passion itu adalah sebuah hal atau aktivitas yang dapat lu lakukan dan itu membuat lu tenang gitu, membuat lu happy gitu. Betul. Sekarang gue tanya, gitu ya. Sekarang gue tanya sama lu, passion sama hobi bedanya apa kalau itu? Nah, ini tipis-tipis nih. Tapi kalau hobi yang gue pahamin, tujuannya adalah untuk ya meng-entertain dulu. Maksudnya lu senang-senang nih, rekreasi ujungnya ya. Terus apa bedanya sama passion bro? Karena passion itu bener-bener, kalau menurut gue ya, ini agak mirip sama ekspektasi. Ekspektasi ketika lu berharap poinnya 8 dan itu lewat, itu oke tuh. Ekspektasi lu tercapai. Nah, passion itu juga sama, punya batas. Ketika lu menganggap itu standar lu, dan lu lewatin, itu lu passion. Kalau menurut gue gitu. Oke. Karena kalau menurut gue ya, hobi adalah sebuah hal yang tidak dapat lu uangkan. Ya, karena tujuannya menurut gue rekreasi. Kalau gue kayak gitu. Tapi kalau passion, lu bisa menguangkan hal itu. Maksud gue gini, kalau dari gue ya, gue kan selain kerja di sini kan gue ada IO ya. Jadi gue ada sampingan IO. Gue passion untuk public speaking kayak gini, MC gitu. Ya. Sorry. Ya, itu passion gue. Itu passion gue. Sorry. Itu hobi gue. Oh, itu hobi lu. Iya, itu hobi gue. Jangan ketuker nih. Itu hobi gue. Oke. Jadi MC, public speaking, bicara depan umum, itu hobi gue. Oke. Tapi when it comes to business, gue akan nge-IO. Dan itu passion gue. Dan sebenarnya setelah gue selami, gue senggamah lagi. Bersetubuh ya. Gue setubuhi lagi passion gue. Ternyata yang MC ini tadinya gue pikir passion, ternyata itu hobi. Ternyata passion gue adalah event making atau event planning. Gitu. Jadi gue suka untuk arrange suatu acara gitu loh. And it's two different things gitu loh. Paham gak maksud gue? Ngerti gue. Ya kan? Gue udah ngerti sih titik besar perbedaannya di mana. Nah, makanya maksud gue di situ sama kayak video editing. Kalau lu nanya sama gue, iya passion gue di video editing, production, iya. Tapi kalau kerja sekarang, iya itu bukan passion gue sih. Sama sekali bukan passion gue. You know me lah. Iya kan? Itu bukan passion gue sama sekali. Cuman gajinya gede, bos. Iya. Gaji ya. Udah ya fix gaji ya. Gaji lah. Iya sih. Gue jadi makin ngerti sih sebenarnya passion ini ada di sebelah mana. Intinya adalah ketika lu melakukan itu dengan senang dan lu bisa ngelihat value-nya sejalan, itu adalah passion yang baik. Iya dong. Benar. Kalau tadi lu lakuin hobi lu terus, lu nggak ngeliat ujungnya adalah value, makin miskin hidup lu. Benar. Iya dong. Benar. Nah, makanya hobi itu sebagai rekreasi, entertain lah. Gue bisa bilang lu bisa menikmati hiburan dari rekreasi itu, dari hobi lu. Tapi kalau udah menyangkut passion, ini udah termasuk ke value-nya apa buat lu, penghasilannya bakal kemana untuk memenuhi kehidupan lu. Jelas ada output yang signifikan untuk kehidupan lu. Nah kalau hobi ini gue lihat ya hura-hura aja sih, senang-senang aja. Iya dong. Kalau hobi, tapi ada nih hobi yang jadi passion dan hobi yang menghasilkan uang, itu juga mepet-mepet sama pengertian lu tuh. Iya dong. Contoh. Ada hobi orang yang hobinya dia nggak passion nih, gue yakin nih. Misalnya ya, dia hobinya misalnya dari kuliah ngelukis, tapi sebenarnya secara value dia nggak mau jadi pelukis. Ya dong, karena pelukis mungkin gajinya nggak stabil. Dia mau misalnya kerja sebagai graphic design, tapi berhubung itu menghasilkan dan ternyata pas dia gelutin lebih gede dalam gajinya, gitu ya. Iya, gajinya lebih gede ketika dihitung per bulan, dia akhirnya ya udah kerja jadi sebagai pelukis lagi, padahal itu hobi. Nah, berkembang passion dong. Dan ya, itu adalah yang lu bilang segelintir dari orang yang gue bekerja
bukan untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk gue. Iya, jadi pada akhirnya akan akhirnya terjadi seperti itu. Oke. Terus gue mau nanya deh soal ini pendapat gue sih ya. Ini pendapat gue ya. Saat lu bekerja dengan atau tanpa passion lo, hambar kan? Pasti kan? Ya kan? Lebih Pasti banyak. hambar. Jadi kayak seakan-akan ketika ada problem, itu agak sulit untuk cari problem solvingnya. Oke. Tapi pernah gak sih kepikiran di otak lu gitu kayak, anjing gue capek kerja gini terus. Gue tuh pengen kerja yang gue tuh suka sama job desk-nya. Gue tuh suka sama kerjaannya. Itu pernah gak terlintas di otak lu? Sangat sering terlintas di benak gue. Karena gini, kalau tadi lu bilang, ya benar, ketika lu menjalani pekerjaan yang bukan passion, itu ada beban sebenarnya. Karena gini, gue menganggap ketika gue gak bisa memenuhi tanggung jawab dari apa yang gue lakuin, gue akan rasa bersalah berkali-kali lipat. Karena apa? Ini udah bukan passion lu coba ambil, ya lu harus tanggung jawab lebih gitu. Nah itu yang beban di hidup gue yang gue rasain. Dan itu ketika ada problem, gue harus cari jalan keluar dengan banyak referensi. Karena apa? Gue melihat lagi referensi itu sebagai solusi. Karena itu bukan bidang gue secara spesifik ya. Nah itu gue harus cari referensi lagi, tanya lagi. Itu yang akan membebani otak gue sih. Jatuhnya lu belajar lagi dong? Belajar lagi. Jadi sambil bekerja sambil belajar. Dan kalau lu tanya gue lelah, capek banget gila. Makanya gue sangat berharap kadang ya, ayo dong muncul dong passion di diri gue. Kalau yang gue tahu, coba miss callin apa? Miss call ya. Ini passion gak keluar nih anjir. Tahu bangsat udah umur 28 passion belum keluar. Malu gue. Orang nyari passion gampang-gampang banget. Gue 28 tahun men, masih nyari passion. Enggak, tapi gue gak bisa bilang itu salah loh bre. Banyak orang yang seperti itu. Dan at the end, lu membutuhkan passion lu hanya sebagai obat buat hidup lu. Why? Balik lagi ya, karena kita kerja buat duit. Buat gue gini, orang yang bisa bekerja sesuai passionnya dan mendapat gaji yang baik, dia bisa kaya, dia bisa dapat duit banyak karena passionnya, itu adalah orang yang beruntung. Iya sih. Buat gue. So lucky people, man. Iya. Dan salut sih. Orang yang bekerja hanya untuk gaji. Iya. Itu buat gue kayak lu gini, bahkan kayak anjing, passion gue tuh apa? Lu gak salah. Karena kita udah kenal duit, kita lebih butuh duit. Gue lebih pilih cari duit ketimbang gue cari passion gue. Kalau lu fokus, gue mau tahu passion gue apa, lu akan mencoba semua hal. Dan sekarang apakah lu bisa mencoba semua hal? Enggak. Waktu, men. Sih? Iya. Iya kan? Gue kehabisan banyak waktu sih untuk itu. Kalau lu tanya, lu harus coba semuanya dulu biar lu tahu. Gila, waktu tuh apa ya? Berjalan dengan begitu singkat, dan itu akan berlalu begitu aja menurut gue. Nah, kalau gue gak berhasil menemukan. Iya kan? Iya. Nah itu tapi mungkin gue bisa berdamai dengan cara, gue menghidupi ya orang lain gitu ya, keluarga gue. Dan itu akhirnya jadi satu titik temu untuk gue bisa bilang, Vic, gak apa-apa. Lu mungkin bukan ada di passion lu, tapi tujuan lu menafkahi mereka dengan lu terobsesi dengan gaji, itu udah cukup. Lu membahagiakan mereka, lu juga akhirnya bahagia, udah damai. Luar biasa. Iya gak sih kan? Mantap ya. Ya itulah cara gue berdamai. Dan ini balik lagi ke episode kita sebelumnya. Iya betul. Lu nyaman gak? Enggak sih. Bahagia gak? Bahagia. Sih? Iya betul. Dan kebahagiaan itu nomor 1. Happiness is number 1 bro. Betul sih. Gue jalanin pekerjaan saat ini, walaupun ini bukan passion gue ya. Gue mulai bahagia banget sih sebenarnya. Ketemu banyak orang, ngasih banyak masukan, belajar dari mereka, dan gue akhirnya jadi makin mumpuni. Dan jadi nyaman juga kan? Betul. Nyamannya akhirnya datang kan? Iya. Sesuai yang kita omongin di awal kan? Itu dia. Pelan-pelan nyaman. Betul.
ya mungkin gue harus berdamai dengan tadi alasan gue untuk menafkahi keluarga, dan akhirnya gue juga ya berdamai dengan cara lain, dengan ngeflow aja dulu, cari ilmu sebanyak mungkin dari orang lain, dan ketika lu belajar itu, lu pasti akan menemukan something clue. Dan gue akhirnya tahu clue apa yang sebenarnya bisa dibilang itu mungkin awal dari passion gue, walaupun itu belum gue temuin ya. Kayaknya gue suka banget konsep ya. Mungkin I'm a conceptor. Oke. Walaupun ini gak spesifik ya. Iya, dan konseptor, itu gajinya lumayan memang. Iya. Cuman saat lu cuma punya konsep, Betul. tanpa lu bisa merealisasikan itu, you are nothing but a shit. Ya, paham gak lu? itu gue pikirin jadi banget. tai. Nah, bener. Dari kata-kata lu, gue akhirnya berpikir memang, untungnya gue punya fundamental yang baik di desain, ya kan? Iya. Gue punya fundamental yang baik di manajemen. Iya. Ketika gue konsep, gue ngomong sama atasan gue, di mana dia orang yang gak ngerti desain, gue bisa menengahi itu. Setuju. Ketika dia ngomong soal data, gue bisa tahu datanya gimana, karena gue ada basic manajemen. Iya. Iya dong. Betul. Nah, finally, itu adalah problem solving buat hidup gue. Ternyata gue punya fundamental yang menjadi pondasi untuk mendukung pencarian gue, karena gue belum menemuin passion. Luar itu ternyata. biasa. Jadi ya memang lu harus sabar. Jangan buat sebuah blokade di pikiran lu kalau ya udah, gue begini-gini aja gitu. Kayaknya kalau bukan passion sulit dan terbebani banget. Ternyata enggak juga, men. Buktinya ya itu, gue terdorong dengan pondasi gue dan banyak orang yang dukung gue. Karena gila, hampir semua orang gila di sini gue tanyain, lu passion sebagai sales? Dibilang, iya passion. Jangan sebut mereknya dong, anak setan. Iya. Lu jangan sebut divisinya dong, anak babi. Kenapa sales disebut? Ya maaf ya, tapi memang gitu. Gue tanyain lo bang, seriusan bang. Lu gue tanya, ya itu tadi anak konten gue tanya. Gue rese banget sih, semua anak baru gue tanyain. Ya karena lu ngerasa ini tuh kayak ganjelan banget. Iya, kayaknya ada bener-bener relung patahan di hati gue tuh. Iya. Kayak kolor nyelip di lubang pantat itu loh. Kayak lu itu kan gak enak banget itu. Keganjel sama sempak lu, men. Anjing. Ganjel kan gak enak kan. Itu rasanya kayak apa sih? Iya, lu harus longgarin dulu kan. Nyangkut sama kolor gimana sih? Baru soalnya ada ya itulah hidup. Oke. Kita udah hampir mau pulang. Iya. Ini kita udah bentar mau pulang. Pesan lu deh terakhir buat mungkin teman-teman kerja di sini yang anjing, gue sama nih kayak Vicky nih. Gue masih belum nemu passion gue. Atau mungkin juga mirip kayak gue. Wah, gue sama nih kayak Bambang. Gue dapat passion gue. Gue udah tahu passion gue, tapi gue juga sama kayak Bambang. Gue bekerja tidak sesuai passion gue, tapi gue having fun with it, gitu. Kalau dari gue ya, kalau dari gue pertama adalah lu cari clue-nya. Lu mungkin bukan orang yang bisa nemuin passion lu secara cepet ya. Nggak kayak kebanyakan orang atau teman-teman kita. Tapi minimal lu tahu clue-nya. Lu suka apa sih? Tuh, clue itu tuh yang lu perdalam. Dan fundamental ketika lu suka sama itu lu harus kuat. Misalnya, lu suka gambar, ya kan? Lu minimal tahu palet warna, segala macam mengenai psikologi warna, atau bahkan cara manual drawing segala macam. Lu perkuat tuh fundamental itu. Dan itu akan ngebantu lu untuk ngerangkai lagi menjadi passion. Menurut gua, lu harus kayak gitu sih. Cari dulu clue dengan apa yang lu suka. Pasti akan ketemu. Menurut gua ya, kayak gitu sih. Dan itu tidak sesuai, maksudnya tidak mempengaruhi saat lu udah masuk ke dunia kerja lah ya. Menurut gua nggak akan mempengaruhi. Karena bagusnya ketika lu walaupun bekerja tidak sesuai passion, lu bisa ambil positifnya adalah experience-nya. Nah, itu akan membantu lu ketika pada waktu yang indah, lu akhirnya bekerja sesuai dengan passion lu. Itu pasti akan nambah value lu sih. Menurut gue itu. Kalau dari gue, mungkin buat pesan dari gue untuk teman-teman kerja, mungkin adalah bijak-bijak lah. Atau coba berpikir lebih matang lagi. Dan dapat membedakan mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Asik. Gue pernah dengar kutipan ini di manajemen. Iya kan? Yang mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Kebutuhan lu
Nggak usah munafik, anak titit, duit. Iya. Ya kan? Keinginan lo adalah lo bekerja sesuai passion lo. Apapun itu. Walaupun lo udah sekarang masih struggling. Mungkin teman-teman kerja yang dengerin kita bisa kali ya taruh di kolom komentar. Gue belum dapat nih passion gue gini. Saling sharing, kita open banget dan enak banget gitu maksudnya. Cuman saat lo sudah menemukan itu dan lo bekerja, stop what you doing. Yep. Take a deep breath. Berpikir dengan jernih. Kebutuhan gue tuh passion atau gaji. Iya. Gue balikin lagi ke teman-teman kerja, bener gak sih? Bener. Ya, Pikir 2 kali sih. Pikir 2 kali. Iya. Realistis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan ya yang nyata saat ini. Benar. Kalau lu nggak realistis, ya sekarang lu bang lagi COVID. Masih mau milih-milih pekerjaan? Bener kan? Nah, iya. Mau gue tabok? Iya kan? Masih mau passion? Tar dulu, sabar. Iya. Gue selalu peringatin sabar, tenang. Jangan buru-buru ngambil keputusan, lihat dulu. Benar sih. Siapa tahu ada value lebih yang bisa lu ambil dari pekerjaan tersebut, bisa jadi ngebuat support diri lu jadi makin hebat Iya, sih. dan mungkin ya pekerjaan yang tadinya bukan passion lo dan lo hanya mengejar gaji. Ya. Dan dari situ justru lo malah ketemu passion lo apa. Nah, mungkin. yang tadi gue bilang, iya kan? ketika dia seorang pelukis tadi itu, tadi itu gak punya value, dia pikir value-nya gak seberapa dibanding dia kerja kantoran, ternyata per bulannya malah lebih gede ngelukis. Benar. Ya saran gue gitu sih. Paling coba sedikit realistis. Tapi kita nggak bilang itu salah ya. If you working on that, saat lu lagi sekarang di posisi dimana gue berusaha untuk ngejar passion gue untuk menjadi pekerjaan gue. Gue berusaha untuk dapat menjadikan duit ini bekerja untuk gue. Sehingga gue bekerja untuk passion. Keep doing that bro. Jangan mundur satu langkah pun. Bener. Tetap jangan berusaha sampai gitu, ritmenya lu rusak sih. Iya. Kalau bahasa gue ya, kalau lu lagi pecahin terus. Bener. Jangan lu putusin. Misalnya lu lagi kerja nih, lagi ngedesain enak, terus gue ke belakang dulu main HP dulu TikTok dulu mampus tuh kan, hilang tuh. Kalau udah di dalam aja. Yang penting keluarnya di luar, bener gak sih? Iya, aman ya. Aman. Si anak bangsat nih emang. Safety first bro di. Boleh deh. Sial dia keluarnya di luar. Colongan itu ya, jurus colongan ya. Jangan sampai AHKB. Apa? Anak hasil kondom bocor. Makanya pakai strategi bulu pantat, men. Apa tuh? Diem-diem aja main dari belakang. Gue inget kutipan siapa teman gue gitu, strategi bulu pantat. Emang anjing teman gue tuh. Strategi bulu pantat anjir. Oke, tapi paling saran kita gitu aja. Iya. Buat teman-teman kerja balik lagi, semuanya ada di tangan kalian. Kalau kalian pengen tetap mengejar passion itu, kita tetap wish the best buat kalian semua. Tetap kejar itu. Jangan pernah mundur. Jangan pernah berhenti. Mungkin berhenti boleh. Istirahat boleh. Ya. Berhenti untuk istirahat. Bukan berhenti untuk menyerah. Ya gak sih? Ya. Itu indah banget. Tapi ingat. Realistis. Saat lu udah nemu satu jalan. Wah anjing. Gue gak bisa kayak gini terus. Passion gue jalanin. Tapi gue gini terus. Stop. Balik kanan. Iya. Carilah duit. Itu lebih bagus. Gue rasa memang semua orang harus realistis pada akhirnya. Benar. Ya. Benar. Dan ya paling kita balik kali ya. Udah balik udah malam ya. Udah malam. Jadi paling kita balik dulu teman-teman kerja. Ya. Untuk kedepannya mungkin kita akan upload di sekitaran jam 6 lah ya. Iya, karena kita memang idealis ya. Betul. Idealis sama konsep kita. Betul. Sepulang kerja ya kita uploadnya sepulang kerja. Iya, sepulang kerja. Ngobrol santai. Kuy. Ciao. Thank you guys. Bye-bye. Bye. Cabut. Pulang. Besok masuk siangan. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok gue beli di perusahaan. Ngarep nying.